tempat lain atau di kabupaten kota lain, mereka sudah mengenal yang namanya data terintegrasi. Tapi bagi kami di Papua Barat Daya, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Sorong, di Sekretariat Daerah, kami baru pertama kali menggunakan sistem terintegrasi data. Awalnya, data kami masih bersifat manual dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menuntut kami lebih kreatif agar data yang kami lakukan itu tetap terkontrol, tetap terdata dengan rapi, dan tidak mudah rusak. Kita mau cari juga gampang, tidak mudah hilang. Ini adalah obat yang menurut kami sangat mujarab untuk menjawab sakit kami di Sekretariat Daerah. Kenapa? Kami misalnya, salah satu contoh masih menangani ganti rugi tanah misalnya. Mau bangun Aimas Hotel, itu kami butuh data pelepasannya, ganti ruginya, kwitansinya, itu kami cari sampai luar biasa. Terus bukan hanya itu, ada banyak soal pemeriksaan BPK misalnya. Kami diminta tuh data itu yang harus akurat, mulai dari proses perencanaan, pengeluaran SP2D, lalu proses juga pencairan, setelah itu penggunaannya seperti apa, SPJ-SPJ-nya itu seperti apa, itu runut itu. Dan itu banyak sekali, ketika kalau satu misalnya TU saja kita kasih naik itu bisa 1 karton itu. Kenapa kita tidak simpan dalam sesuatu yang ketika kita mau bawa gampang aja itu tinggal dikirim. Sistem terintegrasi data atau disingkat dengan Sister D merupakan satu inovasi yang benar-benar menjadi kebutuhan kami di Sekretariat Daerah dalam proses pelaporan atau SPJ keuangan dan perencanaan dan sebagainya. Mulai dari 2023, waktu pemeriksaan BPK. Jadi mereka minta data karena kita sandingkan juga dengan aplikasi kami di keuangan SIPD, lalu sandingkan dengan kami punya aplikasi Sister D dengan maksud, oh benar, bahwa pengeluaran kami di SP2D sekian, lalu data manual yang ada di BKU kami di Sister D itu sekian, dari perencanaannya seperti apa, dan itu diapresiasi oleh BPK, dan BPK menyarankan agar aplikasi ini juga digunakan juga oleh SKPD-SKPD lain supaya tertata rapi. Jadi mereka ketika minta, Bu, saya minta data TU16 misalnya. Oke, saya tinggal klik, buka di Sister D. Oh, bagian Kesra ada di sini. TU16, oh itemnya ada di sini. Lalu kita kita kirimlah ke BPK sesuai permintaannya. Jadi kami masih memulai di Sekretariat Daerah dulu. Kenapa? Karena dia lebih berfokus pada SPJ keuangan. Dia lebih bicara keuangan dan sangat sensitif. Dan di 9 bagian yang ada di Sekretariat Daerah ini punya admin bagian masing-masing. Untuk bertanggung jawab dalam proses seperti persiapan Renja 2025, masing-masing admin sudah mengirim di Sister D. Gitu, perencanaan bagian-bagian. Lalu kita rampung di dalam perencanaan 2025 untuk SKPD, lalu kita kirim ke Bapeda. Terus juga untuk proses pertanggungjawaban kegiatan bagian. Jadi kegiatan bagian pun juga mereka input di dalam Sister D. Jadi runut gitu. Mereka tahu, oh benar, ternyata dari awal saya bikin perencanaan ini, oh ini yang disetujui sesuai dengan ketersediaan anggaran. Maka inilah yang kegiatannya kami. Nah, anggaran ini saya harus bertanggungjawabkan. SPJ-nya itu ada di Sister D. Dikirim selain kami juga menerima fisiknya. Tetapi untuk scan data yang menjadi laporannya mereka ada di sistem terintegrasi. Data dikirim oleh admin bagian masing-masing. Terkontrol misalnya, oh ini kami minta data apa gitu.
Jadi mereka langsung terkonek dengan pemeriksa misalnya. Atau, oh ini data kamu di dalam tagihan masih kurang ini. Karena yang ada di dalam sistemnya ini masih kurang ini misalnya. Di perlengkapan misalnya, data fisik. Oh tagihanmu ini kurang tanda tangannya siapa ini? Gitu. Oh masih ada Pasekda belum tanda tangan ini. Seperti begitu. Jadi masih bisa terlihat di dalam itu. Nah, kembalikan lagi ke mereka, karena mereka yang punya bagian, mereka yang punya tagihan gitu, mereka lebih paham gitu. Jadi lebih efisien waktu.